Kue yang satu ini cara buatnya sangat mudah, hanya diaduk-aduk aja lalu dikukus hasilnya bisa cantik. Kuenya super montok, menul dan gembul-gembul, rasanya juga enak. Kalau punya nasi sisa, jangan dibuang, kita olah aja, jadikan ide cemilan ataupun dijadikan ide jualan, modalnya juga sangat hemat, rasanya enak dan hasilnya bisa banyak banget. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan chopper, boleh juga menggunakan blender. Saya masukkan nasi putih sebanyak 100 gram. Pastikan nasinya dalam keadaan dingin suhu ruang ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Selanjutnya, saya tambahkan santan sebanyak 250 ml, boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Masukkan garam sebanyak setengah sendok teh, kemudian kita haluskan dan pastikan sampai benar-benar halus dan tercampur rata semua. Untuk rasa yang lebih enak, gunakan santan kental ya teman-teman. Dan kalau kuenya pengen lebih awet dan tahan lama serta tidak mudah cepat basi, gunakan santan yang udah dipanaskan ya teman-teman. Dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang supaya ragi yang digunakan tidak mati. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata dan udah halus, matikan blendernya ya teman-teman. Dan ini saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah bersih serta kering. Saya masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Dan bahan-bahan yang udah kita haluskan tadi, kita campurkan semua jadi satu ya teman-teman. Selanjutnya, saya menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru, masih aktif dan disimpan di suhu ruang ya teman-teman. Kemudian diaduk rata sampai tercampur. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan ragi instan merek Fermipan ya teman-teman. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata semua dan tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil, kemudian adonan ini akan saya diamkan, saya tutup dengan plastik wrap ataupun kain bersih. Istirahatkan adonan ini selama 1 jam sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Setelah 1 jam adonannya sudah mengembang, kita buka plastik wrapnya dan teman-teman bisa lihat muncul gelembung-gelembung ya pada permukaan adonan. Selanjutnya adonan ini akan saya aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut dan gelembung-gelembungnya pecah serta tercampur rata. Kalau adonannya sudah menyusut dan udah tercampur rata semua, selanjutnya saya masukkan pasta pandan, boleh juga diganti dengan jus pandan ya teman-teman, sesuaikan saja dengan selera. Supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik, tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan pewarna makanannya larut. Kalau udah tercampur rata semua, adonan ini masukkan ke dalam gelas ukur supaya mudah dimasukkan ke dalam cetakan ya teman-teman. Pastikan cetakan yang digunakan olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Saya gunakan cetakan talam, boleh menggunakan cetakan apapun ya teman-teman, dan pastikan olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu supaya semuanya tercampur rata. Isi adonan ke dalam cetakan jangan sampai penuh karena kuenya akan mengembang ketika dikukus ya teman-teman. Untuk hasil dari satu resep ini bervariasi ya teman-teman, tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa besar ukuran cetakan, serta seberapa banyak isi adonan ke dalam cetakan. Kalau udah diisi semua ke dalam cetakan, langsung aja dikukus tanpa menunggu terlalu lama di suhu ruang. Pastikan jika air kukusan sudah panas serta mendidih, langsung aja kita kukus kuenya. Kalau gunakan kukusan biasa yang tutupnya datar dan tidak ada lubang uap, jangan lupa alasi kain bersih ya, supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Lalu akan saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaan rata dan tidak bergelombang. Kukus selama 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit, kue apem nasinya sudah matang. Kita buka tutup kukusannya. Kuenya terlihat mengembang semua ya teman-teman. Dikeluarkan satu persatu dari kukusan dan selagi masih panas, lepaskan kue dari cetakan. Kalau kue apem nasinya dikeluarkan dalam keadaan masih panas, sangat mudah ya teman-teman. Tidak perlu tenaga lebih, hanya cukup ditekan sedikit aja pada cetakannya. Dia akan langsung meluncur dengan sendirinya ya teman-teman.
Dari satu resep saya dapat sebanyak 20 buah, hasil bervariasi ya teman-teman, tergantung ukuran cetakan dan seberapa banyak adonan diisi ke dalam cetakan. Untuk teman-teman pemula yang pengen coba-coba jualan, cocok banget nih gunakan resep ini karena hasilnya banyak banget, modalnya juga hemat, dan rasanya ini dijamin enak banget dan pasti laris manis. Teksturnya sangat lembut, empuk, dan kalau ditekan mirip banget sama squishy ya teman-teman. Kembali ke bentuk semula saking lembutnya. Aroma kue ini khas banget, meskipun tanpa menggunakan daun pandan asli, tapi aromanya tetap enak dan wangi. Perpaduan antara santan dan ragi bikin aromanya jadi makin enak ya teman-teman, khas banget dan bikin nagih. Kue ini kalau disuguhkan saat ada acara, pasti semua pada ketagihan. Karena beneran rasanya sangat enak, manis, gurih, legit, teksturnya juga sangat lembut, lentur, lumer di mulut. Dan ini tidak keras sama sekali ya teman-teman. Dimakan dengan kelapa parut juga enak, meskipun tanpa kelapa parut juga tetap enak ya teman-teman. Apalagi disambilkan minum kopi ataupun teh. Berasa banget enak, gurih, dan mantepnya. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena rasanya beneran enak, teksturnya sangat lembut dan lumer di mulut. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.